warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Marsuci, guru sosiologi dari MAN 1 Jembrana, Bali. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 batch 1 dari Universitas Negeri Makassar. Hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023 saya melakukan uji kinerja. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah. Oke, semoga semuanya dalam kondisi baik, sehat, dan semangat untuk belajar. Oke, Mas Ketua Danar, silahkan pimpin doa dulu untuk memulai pembelajaran. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya robbal alamin. Oke, semoga dengan pembacaan doa kali ini pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, berkah dan barokah. Ya. Oke, untuk hari ini Ibu lihat ada yang tidak masuk ya. Kalian jumlahnya 30, ini 29. Ya. Siapa yang tidak masuk? Listifa. Kenapa Listifa tidak masuk? Sakit, Bu. Sakit apa? Habis kecelakaan. Iya. Oh ya. Nah, kita doakan supaya Listifa cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita kembali. Oke, anak-anak. Pada pembelajaran kali ini kita meneruskan materi kemarin ya. Kemarin kita sudah selesai di bab 1 tentang perubahan sosial. Nah, saat ini kita akan lanjut di materi berikutnya. Coba sekarang perhatian semua ke depan ya. Nah, coba lihat di depan ada gambar tampilan seperti itu. Kira-kira kalau kalian melihat gambar yang di depan, apa sih yang bisa kalian maknai dari gambar tersebut? Silahkan, siapa berpendapat? Sebut nama. Danar, silakan Danar. Perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang seperti apa? Teknologi informasi dan komunikasi yang telah menghubungkan masyarakat yang awalnya dari Indonesia bisa ke negara lain. Ke negara lain. Zoom, media. Media dengan alat teknologi ya, bisa bertemu. Oke, Danar satu pendapat lain. Silakan. Apa yang kalian bisa tangkap dari gambar di depan? Apa aja yang terlintas di pikiran kalian? Silakan, Akila. Dengan teknologi kita juga bisa saling berhubungan dengan orang yang jaraknya jauh dengan kita. Kayak yang gambar kedua. Yang ini. Ini kita mungkin nggak kenal ya, tapi bisa berhubungan di sini. Oke, kalau Danar tadi gambar yang ini ya. Oke, lanjut. Silakan. Siapa lagi yang mau berkomentar? Silakan, Rizka. Dengan teknologi kita juga dapat mudah mencari informasi dari situs-situs yang ada. Dengan teknologi kita lebih mudah memperoleh informasi. Ada lagi? Silakan, satu lagi barangkali. Ayo. Silakan, Nabil. Ayo, Mas. Dengan kemudian globalisasi kita bisa membuat suatu komunitas di berbagai negara. Misalnya, Bil? Misalnya tuh orang yang dari Bali membuat komunitas dengan orang Jawa. Bisa Oke. terhubung lewat internet.
Internet, ya, oke. Di sini tadi Nabil sempat menyinggung tentang globalisasi. Ya, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita dari gambar di depan kita melihat di sini ya, manusia dari seluruh dunia. Ini kan gambar global ya. Global menunjukkan seluruh dunia. Ini ada keterkaitan, bisa berhubungan lewat benda kecil ini. Apa ini? HP, smartphone ya. Smartphone ini bagian dari kemajuan teknologi yang membawa manfaat besar atau pengaruh besar dalam masyarakat seluruh dunia. Nah, ini juga ini menggambarkan adanya hubungan atau interaksi antara masyarakat atau orang-orang individu yang mungkin nggak kenal di dunia nyata ya, mereka kenal di dunia maya. Kemudian di sini juga menggambarkan kemajuan teknologi di mana kita bisa mencari informasi apapun lewat benda kecil ini lagi. Oke, nah sebetulnya yang akan kita pelajari pada saat ini sebetulnya materi apa sih anak-anak? Globalisasi ya, seperti yang Nabil bilang tadi. Oke, dengan adanya globalisasi nanti kalian sebagai generasi muda akan dituntut untuk lebih mempunyai keahlian atau skill. Karena apa? Kalian harus bersaing dengan orang-orang dari dalam maupun luar negeri. Paham ya? Yang sekilas oke. Nah, dengan belajar globalisasi nanti ini tujuan yang akan kita maksudkan. Apa sih tujuannya? Nah, yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan pengertian globalisasi. Yang kedua, kalian nanti bisa memerinci apa saja sih karakteristik atau ciri-ciri dari globalisasi. Kemudian yang ketiga, menganalisis faktor-faktor pendorong globalisasi. Kemudian yang keempat, menganalisis faktor penghambat dari globalisasi. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar dengan sistem diskusi kelompok ya. Kita buat kelompoknya dulu. Buat kelompoknya dengan diacak itu ya, seperti biasa kita hitung. Nah, kita ada 4 kelompok, satu kelompok anggotanya 7 orang ya. Oke, mulai dari Holida, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ulangi. Dinar enggak konsen, ulangi Holida. 1, 2, Keras. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, oke. Silakan yang kelompok 1 berkelompok dengan kelompok 1 yang nomor 1. Mulutnya diam, yang kerja kakinya. Silakan bergerak di bawah bukunya masing-masing. Kelompok 1 di sini, deret paling timur. Kelompok 2 di deret nomor 2. Kelompok 3 di deret nomor 3. Kelompok 4 paling barat. Cepat waktunya. Kelompok 2 di sini. Boleh dibolak-balik kursinya, silakan. Sudah ya? Kelompok 1 lengkap. Lengkap. Kelompok 2, oke. Kelompok 3, kelompok 4. Oke. Di sini ada 4 permasalahan yang akan kita bicarakan. Ya. Sekarang setiap kelompok silakan ditunjuk ketuanya. Sudah? Oke, ketuanya sudah ditunjuk? Sudah, oke. Sudah, sekarang Mas Ketua Kelompok atau Mbak Ketua Kelompok silakan maju. Silakan maju, kalian mengambil LKPD, lembar kerja peserta didik dan nomor undian. Sudah. Permasalahan keberapa yang akan kalian dapatkan? Silakan. Satu-satu, ntar dulu. Satu-satu, biar kelihatan. Satu-satu. Siapa? 1, 2, 3, 4. Hadap sana semua dibaca, dapat apa? Amanda dapat apa? Yang lain kenapa sih ribut? permasalahan pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi ini LKPD-nya Amanda. Nanti jangan ditulis dulu ya, nanti bareng-bareng. Terus Akila? Faktor-faktor penghambat globalisasi. Oke, ini LKPD-nya Imam.
Faktor-faktor pendorong globalisasi. Ini LKPD-nya. Kemudian Nabil. Karakter globalisasi. Ini silakan. Silakan kembali ke kelompoknya dulu. Silakan. Oke ya. Sudah? Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan LKPD ya. Nah, sekarang coba perhatian ke depan cara mengisi LKPD. Perhatikan di depan. Ya. Cara mengisi LKPD-nya. Satu, perhatikan dengan sesama materi yang telah diberikan. Tadi kan sudah dapat materinya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, diskusikanlah secara berkelompok tentang tadi ada pengertian globalisasi, karakteristik globalisasi, kemudian faktor pendorong globalisasi, faktor penghambat globalisasi. Nanti kalau sudah dituliskan di lembar jawaban yang ada di kolom LKPD. Di lembar paling belakang ada kolom jawaban. Nanti jawaban kalian di sana. Ya, oke. Tetapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan proses diskusinya. Ya, oke. Untuk diskusi tahap pertama kalian bekerja individu. Individu bukan kelompok. Silahkan masing-masing siswa mencari apa yang harus permasalahan dari kelompoknya. Kayaknya tadi misalnya kelompok 1 kan dapat karakteristik globalisasi ya. Di karakteristik globalisasi nanti kalian buka sumber belajarnya. Bisa dari buku, bisa pakai HP. Nah, Ibu sudah izin sama Pak Istamar, kalian boleh bawa HP untuk belajar ya. Jadi nanti cari di sana, tapi per individu ya, tidak ada kelompok. Tidak ada diskusi kelompok dulu. Oke, paham? Oke, silahkan mulai kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan. Sekarang jam setengah 10 kurang 5. Jadi nanti sampai jarum panjang di angka 7 lebih sedikit. Oke. Karakteristik globalisasi, kemudian faktor pendorong. Yang kelompok 3? Situsnya yang berbeda, nyarinya situsnya yang berbeda, misalnya kamu di apa gitu, biar terus yang lain juga cari di buku, nanti dibandingkan sama buku. Kan sudah pinjam buku dari Perpus kemarin ya. Nah, ini Siska kemudian buku, nanti dibandingkan dengan yang ada di buku. Jadi yang kalian cari di situs dengan di buku saling melengkapi ya. Oke, cukup waktu untuk kerja individu selesai. Sekarang kalian kerja secara kelompok ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silahkan kalian bertukar informasi tentang permasalahan tadi yang harus dicari. Kemudian sudah sepakat tulis di LKPD ya. Silakan mulai dari sekarang, waktu 15 menit. Jadi sampai jam 10 kurang 10, sampai di jarum panjang di angka 10 nanti. Silakan mulai. Boleh berdiskusi, boleh berisik karena diskusi. Tulis nama, kemudian anggotanya siapa, kelompoknya siapa ya. Nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu. Ini tentang apa yang kita bahas kan? Mana? Tema. Tema itu tentang permasalahan yang kalian bahas ya. Ya. Yang tulisannya bagus, yang tulisannya rapi, yang isi di LKPD. Silakan. Oke ya, sambil kalian kerja, Ibu menjelaskan bahwa semua hasilnya sudah diserahkan ke sekretaris kelompok masing-masing, ya, sudah diinventaris, ditulis di LKPD.
Kelompok 4 sudah selesai, kelompok 2 selesai, kelompok 1? Oke, kelompok 3 hampir selesai ya. Oke, sambil kalian persiapan untuk siapa nanti yang presentasi. Ditunjuk ya. Hai. Ditunjuk yang presentasi. Satu kelompok 2 orang saja. Nanti berdiri aja di tempat menghadap ke teman-temannya. Atau boleh di sini juga boleh ya. Di sini juga boleh dah. Presentasinya di sini. Biar kelihatan. Oke, nanti yang perwakilan presentasi ke depan, kemudian yang di belakang mencatat kalau ada pertanyaan dari kelompok lain. Paham? Satu kelompok, satu pertanyaan saja. Jadi nanti pas presentasi didengarkan, kemudian apa yang akan ditanyakan juga didiskusikan di kelompok. Paham ya? Oke, waktu habis kita mulai presentasinya. Kelompok mana dulu yang siap? 1, 2, 3, 4 yang siap. Silakan kelompok 4 presentasi maju sini 2. Di sini aja, agak banyak gini ya. Sebetulnya kalau ke sini memang membutuhkan waktu ya, tapi tidak apa-apa. Nah, di sini boleh. Ayo cepetan. Yang lain dengarkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pengertian globalisasi. Kata globalisasi berasal dari kata global yang berarti meliputi seluruh dunia. Globalisasi adalah suatu istilah yang memiliki hubungan dengan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain. Berikut pengertian globalisasi menurut para ahli. Yang pertama, ada Martin Albo. Menurut Martin Albo, globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas global dunia. Yang kedua, ada Immanuel Kitchell. Menurut Immanuel, globalisasi adalah persamaan menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar dan terisolasi ke dalam ketergantungan dunia. Yang ketiga, ada Thomas. Menurut Thomas, globalisasi adalah suatu dimensi teknologi dan ideologi yang masih banyak lagi. Suatu dimensi teknologi dan ideologi. Nah, maksudnya dari teknologi itu yakni teknologi informasi yang menyatukan dunia. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi ideologi yakni seperti pasar bebas dan kapitalisme. Dan masih ada menurut beberapa para ahli lainnya. Yang hanya diambil ini yang Iya. Terus di sini ada juga kesimpulannya dari pengertian globalisasi. Globalisasi adalah tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Globalisasi membuat suatu perubahan dalam kehidupan dunia yang dulunya sangat sederhana menjadi bersifat multidimensi. Sudah? Ya, oke. Presentasi dari kami, apa ada yang ingin bertanya? Ya, oke, ada pertanyaan dari kelompok 3. Silakan. Yang di belakang nyatet pertanyaannya, nanti sambil jawab ya. Silakan. Kelompok 3 ada pertanyaan? Belum, kelompok 2? Kalian tadi dongong aja nggak mau memperhatikan apa pengertian, cari di situ kan. Kelompok 1, ada yang ditanyakan? Sebentar. Ada nyinggung globalisasi menurut Fakih nggak? Dah, boleh silakan ditanyakan. Biar mereka nyari nggak apa-apa, silakan. Kelompok 2 dulu silakan. Naila. Tadi Siska ada nyebutin Ke sana ke kelompok 4. Berdiri aja Naila. Jadi itu tadi Siska sempat bilang dari kata multidimensi ya. Itu maksudnya gimana? Multidimensi. Ya, oke, dicatat sudah? Sudah dicatat? Oke, lanjut. Kelompok 1 ada pertanyaan, silakan. Danar berdiri.
Berdiri Mas, ya. Perhatikan kelompok 4. Kan definisi globalisasi menurut Fakih itu kan ditandai dengan pesatnya perkembangan paham kapitalisme. Nah, hubungan dari adanya globalisasi sama paham kapitalisme itu gimana? Menurut siapa? Menurut Fakih. Fakih. Ada hubungan antara globalisasi sama paham kapitalisme. Cari aja, enggak apa-apa. Dicari kalau nggak ada. Ya. Soal Fakih. Oke, lanjut kelompok 3. Ada pertanyaan? Atau nggak ada pertanyaan? Ada, silakan. Siapa yang bertanya? Ayo. Akila, berdiri, silakan. Hadap ke sana Akila. Ke sini juga boleh. Nah, ke sana. Silakan. Batas-batasnya hilang kayaknya ya. Batas-batasnya kabur. Benar? Oh, yang kayak gini. Sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Iya, itu maksudnya apa gitu. Oke. Silakan kelompok 4 3 menit untuk berdiskusi menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Ayo lanjut. Dijawab. Ya silakan, Dok. Gendis mau jawab pertanyaan siapa? Belum. Siska, silakan, Dok. Jadi di sini Perhatikan. pertanyaan dari Naila. Naila. Naila tadi kan nanya, Siska sempat nyebut apa itu multidimensi, ya kan? Terus multidimensi itu keberagaman sudut pandang. Nah, keberagaman sudut pandang itu artinya tuh menyeluruh. Nah, sudut pandang bisa dari perdagangan, bisa dari ekonomi, budaya, dan bentuk-bentuk interaksi yang lainnya. Jadi intinya tuh multidimensi itu keberagaman sudut pandang. Multi itu apa? Oke, multi itu kan banyak, beragam. Oke, paham Naila? Oke, lanjut pertanyaan dari kelompok 3. Oke, silakan. Berdiri Gendis. Dengarkan kelompok yang bertanya tadi. Ini saya mau menjawab pertanyaan dari Dana hubungan globalisasi dengan paham kapitalisme. Globalisasi dan paham kapitalisme memiliki keterkaitan yang erat. Globalisasi seringkali dikaitkan dengan peningkatan integrasi ekonomi dan pertukaran internasional yang lebih luas. Kapitalisme di sisi lain adalah sistem ekonomi di mana kepemilikan dan kontrol di mana kepemilikan dan kontrol atas sumber daya ekonomi dipegang oleh individu atau perusahaan swasta dengan tujuan mencari keuntungan. Oke, paham ya? Oke, silakan ditutup untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok Kelompok empat. kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Oke. Lanjut kelompok mana? Silakan. Kelompok 2 yang mau maju. Di sini boleh? Agak ke sini ya. Silakan. Agak ke sini, Dok. Biar nggak kena sorot itu. Nah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari perwakilan kelompok 2 bakal menjelaskan tentang faktor-faktor pendorong dari globalisasi. Nah, yang pertama itu ada kurangnya sumber daya alam. Jadi buat memenuhi kebutuhan itu ialah dengan menjalin hubungan internasional. Contohnya menjalin hubungan bilateral, regional, dan multilateral. Selanjutnya nomor 2, pesatnya pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Manusia dapat berinteraksi, mengakses informasi dari seluruh dunia. Contohnya telepon. Yang ketiga, integrasi ekonomi dunia. Proses di mana negara di dunia saling bekerja sama, berdagang, berinvestasi dan bersaing dalam pasar global. Contohnya pembentukan serikat perdagangan Uni Eropa atau masyarakat ekonomi ASEAN. Yang keempat, berkembangnya sosial budaya. Jadi, proses di mana masyarakat di dunia semakin terbuka, toleran, dan menghargai perbedaan serta kesamaan antar budaya.
politik dunia, di mana peristiwanya mempengaruhi tatanan politik globalisasi. Contohnya, runtuhnya Uni Soviet, munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan organisasi regional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa, serta munculnya organisasi non-pemerintah internasional dan antar pemerintah. Yang keenam, berkembangnya perusahaan transnasional. Perusahaannya memproduksi Yang di belakang perhatikan. lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional dibentuk 3 pusat regional berpengaruh, yaitu pasar tunggal Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara. Contohnya McD, Tesla, dan Zara. Jadi itu faktor-faktor pendorong dari globalisasi. Apa kurang jelas, ada yang ingin bertanya? Silakan, ada yang ditanyakan dari kelompok 1. Faktor pendorong, ada yang ditanyakan? Belum? Diskusikan dulu, ada nggak yang ditanyakan? Kelompok 3. Sebentar, kelompok 3 dulu. Belum, kelompok 4. Siska, oke, pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 2 dicatat. Catat, Put. Silakan berdiri ya. Jadi di sini kita mau nanya tentang faktor pendorong. Jadi apakah faktor pendorong itu bisa menimbulkan pengaruh negatif? Dan contohnya seperti apa? Apakah faktor pendorong dari globalisasi itu ada dampak negatifnya? Contohnya seperti apa? Gitu ya Siska ya. Oke, lanjut. Silakan. Ini namanya siapa? Zulfikar ya. Ada toleransi nggak? Nggak ada. Tapi kalau kalian nemu bisa ditanyakan, silakan. Nah, pertanyaan seperti itu, silakan. Ini loh kelompoknya ini lebih boleh juga. Globalisasi. Nah, silakan nanti kelompok 2 mencari jawabannya. Apakah toleransi itu bisa menjadi faktor pendorong dari globalisasi? Kelompok 1 Tit, nggak ada pertanyaan? Nabil, pertanyaannya Nabil, mudah-mudahan nggak aneh ya. Silakan Bil. Berubahnya Uni Soviet itu menjadi beberapa negara bisa menjadi faktor pendorong. Kenapa berpecahnya Uni Soviet menjadi beberapa negara bisa menjadi faktor pendorong? Ya, mengapa perpecahan Uni Soviet itu menjadi faktor pendorong globalisasi? Oke, 3 pertanyaan, silakan yang di belakang jadi PR, jangan ngelamun. Imam, cari jawabannya. Silakan, Randy mau jawab pertanyaan Siska. Berdiri Ren. Saya akan menjawab pertanyaan Siska. Tadi kan pertanyaannya, apakah faktor pendorong itu bisa dihubungkan dengan negatif serta berikan dampaknya? Itu bisa, contohnya, tidak secara ekonomi yang ditingkatkan meskipun globalisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dia juga memperburuk ketidaksetaraan ekonomi di antara negara-negara dan di dalam masyarakat. Negara-negara dengan ekonomi yang kurang berkembang mungkin kesulitan bersaing dalam pasar global yang dapat mengakibatkan peningkatan kesenjangan antara negara-negara kaya dan miskin. Kesimpulannya Ren, yang sedikit saja. Kesimpulannya, ketidaksetaraan ekonomi di antara negara-negara dan di dalam masyarakat. Iya, itu bisa mendorong terjadinya globalisasi, ketidaksetaraan. Mungkin gini, perbedaan ekonomi antara negara-negara satu dengan yang lainnya itu bisa mendorong globalisasi dalam arti negara-negara yang kurang ekonominya mungkin lebih mengaca lah ya pada negara-negara maju, sehingga itu mendorong untuk menyamai secara ekonomi dengan negara-negara maju, sehingga menjadi suatu motivasi untuk seperti itu mungkin Siska. Paham ya? Oke, silakan ditutup. Sudah ya, cukup ya? Ada lagi barangkali? Cukup ya? Silakan ditutup kelompok 2. Sekian dari presentasi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Cukup bagus diskusinya. Oke, silakan.
Lanjut kelompok 3 dulu. Kelompok 1 terakhir ya, sabar. Ayo cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang faktor penghambat globalisasi. Jadi yang pertama, faktor penghambat globalisasi itu adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, karena diakibatkan masyarakat tersebut hidup dalam keterasingan dan dapat pula karena ditindas oleh masyarakat lain. Yang kedua, sikap apatis, artinya sikap yang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan perkembangan dan inovasi yang baru, karena masyarakat takut akan kehilangan identitas dari budayanya sendiri. Yang ketiga, ketergantungan terhadap pemerintah, maksudnya karena masyarakat selalu tergantung pada keputusan yang diambil oleh pemerintah, dan sehingga masyarakat selalu tergantung pada keputusan pemerintah. Jadi tidak ada yang bisa keinginan yang diambil dari masyarakat sendiri. Saya jelaskan lagi. Yang keempat adalah ideologi yang digunakan suatu negara. Hal ini disebabkan karena perubahan yang terjadi akibat globalisasi tidak boleh menyalahi nilai-nilai ideologi suatu negara. Yang kelima, ketidakpastian ekonomi. Meskipun globalisasi memberikan dampak positif terhadap bidang ekonomi, tetapi ia juga memiliki dampak negatif seperti halnya perbedaan pendapat ataupun persaingan tenaga kerja. Terus yang terakhir atau yang keenam adalah peningkatan ketimpangan sosial. Maksudnya globalisasi dapat mengakibatkan ketimpangan sosial dan kesenjangan ekonomi yang tajam bagi masyarakat yang tidak dapat mengimbangi globalisasi. Seperti halnya yang semakin kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya. Baik, di sini kami akan membuka sesi debat. Silakan kelompok 1, 2, 4. Ada pertanyaan? 1? Ini kan disebutin beberapa faktor penghambat ya, rata-rata itu kan faktor penghambatnya itu negatif. Ada nggak yang positif gitu, faktor penghambat yang positif itu buat negara yang Dalam arti itu positif tetapi menjadi penghambat gitu. Ada nggak? Seperti itu ya Manda ya pertanyaannya. Oke. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya itu apa ada faktor penghambat yang positif? Jawabannya itu ada. Yang lain dengarkan. Iki, taruh HP-nya kalau nggak anu. Kekayaan asli dan tidak menerima kebudayaan baru. Nah, hal ini menyebabkan dampak positif, yaitu kebudayaan asli masih terjaga. Paham? Oke. Ada lagi barangkali? Cukup? Sudah semua bertanya? Cukup ya? Oke, silahkan ditutup untuk kelompok 3. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa yang bisa kita simpulkan dari yang kita diskusikan tadi ya? Yang pertama, karakteristik globalisasi dari kelompok 1. Oke, nanti kalian bisa nyatet. Nanti saling tukar catatan ya antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 sehingga catatannya lengkap. Nah itu karakteristik globalisasi tidak beda jauh dengan yang dikemukakan oleh kelompok 1. Oke, kemudian yang kedua, terjadinya proses globalisasi. Bagaimana globalisasi itu terjadi? Ya. Kemudian yang ketiga ada faktor pendorong globalisasi tadi dari kelompok 2. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian semakin terbukanya sistem perekonomian negara di dunia, berkembangnya perusahaan-perusahaan transnasional tadi dibahas juga ya. Kemudian perubahan politik dunia, mengglobalnya pasar uang, kemudian kerjasama ekonomi internasional. Ada berapa? 5, 6 ya. Itu faktor pendorong. Oke, lanjut kita ke faktor penghambat. Oke. Ketergantungan pada pemerintah. Ini tadi nggak ada yang bahas ya.
Jadi ketergantungan pada pemerintah, terutama pada politik yang dilakukan atau kebijakan pemerintah tentang globalisasi akan mempengaruhi perkembangan globalisasi dalam suatu negara. Barangkali ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, kalian yang belum jelas, belum paham, silahkan dari hasil diskusi tadi. Ada? Bu, saya ini belum jelas, silahkan boleh ditanyakan. Saya ini kurang paham, silahkan. Bu Randy. Randy, silahkan Ren. Pembahasannya tentang pembahasannya tentang pelanggaran HAM, kaitannya dengan karakteristik globalisasi itu apa pelanggaran? Pelanggaran HAM. Iya. Coba dibaca, Nar. Nabil mau menambahi, silakan. Ya, misalnya Bu, di suatu daerah ada kasus pelanggaran HAM yang belum diketahui siapa pelakunya. Itu kan bisa membuat keresahan bagi orang banyak. Nah, itu kan maksudnya masalah bersama. Oh, masalah ya, Randy. Jadi masalah itu menjadi belum terpecahkan. Misalnya kayak kasus Munir, ya nggak? Kasus Munir itu pelanggaran HAM nggak? Tahu Munir kan? Itu bukan hanya masalahnya mereka atau keluarga mereka atau kelompok mereka, itu semua menjadi masalah bangsa Indonesia sebetulnya. Sampai sekarang belum terpecahkan, itu yang skalanya nasional. Mungkin nanti skala internasional ada permasalahan seperti itu juga, Ren, gitu. Paham ya? Oke, ada lagi? Cukup? Oke, anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana kalian belajar hari ini? Tegang atau seneng atau bosan? Silahkan berpendapat. Yang mas-mas, yang cowok mewakili. Siapa yang mau bagaimana belajar hari ini? Silahkan. Seru ya? Kata Nabil seru. Kenapa seru Nabil? Ya, merasa tertantang. Oke. Yang mbak-mbak, yang cewek, ada yang mewakili. Kenapa seru? Bertukar pikiran satu sama lain. Yang kedua, selain bertukar pikiran? Bisa lebih berani buat presentasi ke depan. Presentasi berarti harus sering di itu ya, sering di apa? Sering di untuk materi nanti presentasi biar kalian belajar ngomong di depan. Oke, ada lagi? Yang jelas seru ya, memang materi globalisasi itu materi yang di sosiologi itu materi yang seru untuk dibahas ya. Oke, kemudian yang kedua, bagaimana Ibu mengajar kalian hari ini? Silakan. Asik. Kenapa asiknya? Cepat paham. Alhamdulillah. Berarti kan ada manfaatnya, mudah-mudahan yang kita pelajari hari ini. Oke, anak-anak. Untuk hari ini Ibu beri tugas pada kalian untuk yang akan datang, pembelajaran yang akan datang, yang akan lanjut, kita masih ke materi globalisasi. Nanti lanjut, silahkan kalian mencari masalah-masalah yang timbul akibat globalisasi. Yang terakhir ini ada post test ya, dikerjakan 10 menit. Silahkan duduk yang bagus, yang enak. Soal Ibu bagi. Oke, yang sudah selesai boleh dikumpul. Oke anak-anak, duduk dulu. Pembelajaran hari ini alhamdulillah sudah berlangsung dengan baik, dengan lancar. Mari pembelajaran hari ini kita tutup bersama dengan membaca doa, membaca hamdalah bersama-sama dengan tujuan atau mohon pada Allah semoga ilmu yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.